Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 22 September 2024. Hari Minggu biasa ke-25. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 12, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 20. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus, bab 3, ayat 16, sampai dengan bab 4, ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta akan kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus, bab 9, ayat 30 sampai dengan 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya.
Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kebijaksanaan sejati. Untuk kedua kalinya, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kematian dan kebangkitannya. Ketika dia melakukannya untuk pertama kalinya, terjadi perdebatan antara Yesus dan Petrus. Kali ini, para murid mengabaikan topik tersebut, sementara mereka berfokus pada sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Mereka bertengkar di antara mereka sendiri tentang siapa yang terbesar. Apakah ada alasan untuk memperdebatkan siapa yang terbesar? Tuhan Yesus memberi peneguhan kepada kita bahwa sikap cemburu dan iri hati dapat menghancurkan hidup rohani kita. Sebagai seorang Kristiani sejati, kita perlu bersikap bijaksana. Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Kebesaran hati kita terungkap dalam pelayanan dan pengorbanan yang kita lakukan untuk orang lain. Dengan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, Tuhan kita memberi makna bahwa untuk menjadi yang terbesar, ia perlu menjadi seorang anak kecil. Ia perlu bersikap rendah hati dan bersikap seperti seorang hamba. Jika seseorang mampu melayani mereka yang oleh masyarakat dianggap bukan siapa-siapa, maka orang tersebut benar-benar memahami pesan Injil hari ini. Pengalaman hidup seseorang memang selalu berbeda-beda. Pada umumnya, perbuatan jahat membuat seseorang menderita. Sementara, kebaikan senantiasa membuahkan kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Dalam bacaan-bacaan suci hari ini, kita justru melihat penderitaan orang-orang baik. Disinilah kita melihat bahwa penderitaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang baik justru datang dari luar dan dari orang-orang jahat. Tanpa disadari, terkadang ada tindakan hidup kita yang mencerminkan ketidaksetiaan pada perintah-perintah Allah. Lebih buruk lagi, alih-alih bertobat dan meniru cara hidup orang benar, orang fasik justru memutuskan untuk menghukum orang benar dengan kematian yang memalukan. Namun, mereka melupakan kebenaran Alkitab bahwa kebenaran itu abadi. Kebangkitan Yesus adalah jawaban atas tantangan mereka, bahwa jika orang benar adalah anak Allah, maka Allah akan menyelamatkannya. Itu yang terjadi. Anak manusia setelah 3 hari bangkit dari kematian. Apa saja yang mendorong orang-orang jahat menyerang dan mencobai orang-orang baik? Dalam bacaan kedua, dikatakan bahwa iri hati dan sikap egois mampu membuat seseorang melakukan perbuatan jahat. Kekacauan dan perbuatan jahat ternyata lahir dari sikap iri hati dan egois. Ada juga hal lain yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Rasul Yakobus menulis, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di dalam tubuhmu?" Perbuatan jahat itu dapat muncul ketika seseorang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sengketa dan pertengkaran datang dari hawa nafsu. Banyak orang bersaing menunjukkan siapa yang paling hebat. Kita sebagai orang Kristiani bisa saja mengalami hal yang sama, di mana kita juga bersaing antara satu dengan yang lain. Para murid Yesus bertengkar karena nafsu akan kuasa. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Maka, kita sebagai murid Kristus perlu berhati-hati. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Dalam menghadapi orang-orang jahat,
kita perlu memiliki sikap bijak dan berelasi dengan orang lain. Ketika kita berani menderita dengan rela dan menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, maka kita telah memenangkan pertandingan ini dan berusaha menghancurkan permusuhan. Kebesaran menjadi murid Tuhan justru ada pada sikap bijak dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tulisan oleh R.P. Efex Tri Prasetyo Okarm. Menerima anak apa adanya. Ada banyak orang tua yang ingin anaknya senantiasa berprestasi, memiliki karir yang baik, dan mempunyai masa depan yang bisa diharapkan. Demi mendukung hal-hal ini, orang tua tidak jarang akan memberikan fasilitas terbaik untuk si anak. Hal ini memang baik adanya. Hanya saja, di satu sisi, sadar atau tidak, orang tua akan menuntut anak untuk menjadi sosok yang sempurna, memiliki nilai mata pelajaran yang bagus, punya bakat yang bisa dibanggakan, dan lain sebagainya. Akan ada dampak buruk bagi anak ketika dituntut untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang tuanya sendiri. Psikolog Rena Masri memberi catatan penting untuk hal ini. Menuntut kesempurnaan dari seorang anak adalah sebuah hal yang berlebihan dan tidak dianjurkan. Membaca fenomena ini, kita sebagai pengikut Tuhan mesti belajar banyak dari Yesus yang justru menempatkan seorang anak sebagai contoh bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bila para kuasa di dunia mengancam umat-Mu, maka Engkaulah yang menolong mereka. Pada diri Yesus, kami lihat pembelaan-Mu terhadap orang kecil. Berilah kami iman yang mantap tak tergoyahkan, dan dalam suka maupun duka, tetap mengakui bahwa Engkaulah Allah orang-orang hidup, yang selalu menyelamatkan hamba-hamba-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.